Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berselawat terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma ali sholli sayyidina alaihi. Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dengan Ibu siapa dan dari mana? Dari hamba Allah di Cirebon, Buya. Baik, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Afwan Buya mau bertanya. Jadi begini Buya. Saya kan punya sedikit konflik tuh Buya sama kakak satu ibu gitu. Jadi untuk masalah pembagian waris gitu Buya. Jadi dulu tuh almarhum ibu saya tuh sempat menggadaikan sawah gitu Buya. Dan akhirnya anak-anaknya lah yang harus menebuskan sawahnya gitu. Pengakuan dari bapak saya sih awal pertama menggade dan harus menebusnya tuh 8 juta gitu Bu ya. Dan sekarang di tahun sekarang yang anak-anaknya udah dewasa gitu, biaya untuk menebus sawahnya tuh beda lagi Bu ya. Jadilah di situ ada konflik. Dan itu adalah kakak satu ibu Bu ya, abang saya laki-laki tapi satu ibu beda bapak gitu Bu ya. Jadi saya sebagai seorang anak tuh bagaimana gitu Bu ya menyikapinya gitu. Saya sama kakak perempuan saya tuh jadi bingung Bu ya harus bagaimana gitu. Apakah harus bekerja gitu mencari uang dan mengumpulkan uang dulu gitu. Tapi kita tuh bingung Bu ya untuk mencari pekerjaan tuh yang apa yang baik gitu Bu ya. Untuk apa? Yang Mencari uang untuk? Ya untuk mengumpulkan menebusi sawah itu tersebut Bu ya gitu. Dan ya takut juga sih untuk tempatnya, takutnya nggak seperti apa ya takut nggak menutup aurat atau nggak diizini oleh Ibu sudah tidak ada. Ibu sudah tidak ada. Sudah tidak ada Bu ya. Baik. Iya Bu ya, itu saja Bu ya. Masya Allah. Minta pendapatnya Bu ya, minta solusinya. Saya harus bagaimana dengan kakak saya. Syukur Bu ya, doanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semoga Allah menjaga keluarga Anda, keluarga suami Anda. Ibunda yang wafat, semoga diampuni, diangkat derajatnya. Yang mendapatkan waris dari ibunda adalah anak ibunda Anda. Jadi biarpun hanya seibu, biarpun ayahnya beda, itu adalah anak ibunda. Jadi yang mendapatkan waris dari ibunda yang wafat adalah anak ibunda. Biarpun bapak beda, nggak ada urusan. Yang penting anak ibunda Anda. Lahir dari perut ibunda Anda. Satu ini. Kemudian, ibunda Anda dulu punya utang. Kemudian yang digadaikan sawahnya. Maka ibunda Anda wafat dalam keadaan punya hutang. Nah, bagaimana menyelesaikan hutangnya? Hutang harus dibayar. Dari mana pembayarannya? Nah inilah pemahaman yang harus kita hadirkan bahwa harta waris orang yang meninggal dunia tidak boleh diwaris kecuali sudah diberesin urusan utangnya. Maka cara pertama adalah sawah itu dijual. Kemudian hasilnya dipotong untuk membayar utang hasil penjualannya. Sisanya baru diwaris. Baik. Atau kalau tidak, jika Anda saudara yang mencoba menebus, itu namanya meminjami saja sifatnya. Menebus utangnya dibayarkan. Misalnya utangnya 10 juta. Membayar kepada yang punya utang 10 juta. Kemudian diambillah sawah. Maka itu pindah utangnya. Nanti di saat sawah itu terjual, dipotong 10 juta untuk yang nombokin. Nggak akan hilang. Hendaknya dicatat. Sebab ibunda yang meninggal bukan tidak punya uang, tapi masih punya sawah. Jadi semua kebutuhan untuk nebus nanti diambilkan daripada itu sebelum dibagi. Diambilkan dari penjualan sawah tersebut sebelum dibagi. Boleh tidak dijual tapi ditombokin sama yang lainnya. Misalnya adalah berempat. Oke lah, anak yang pertama ingin mengambilnya. Dibayari. Semuanya berapa harganya? Anggap saja harganya 400, ditombokin, dibayar 400 kecuali jatahnya. Dia tidak usah membayar. 400 kurang. Dan dari sisa uang dibagi nanti. Dibagi pada yang ada. Temuan duit rumah, tanahnya dimiliki oleh kakaknya. Karena sudah dibayari, ditombokin seperti itu. Jadi intinya bahwasanya utang harus dibayar. Bahkan ingat, tidak boleh diwaris itu harta kecuali dibayar dulu utangnya. Haram ahli waris yang buru-buru membagi harta waris kecuali utangnya sudah dibayar. Yang dibayar bukan utang saja, urutan pertama utang kepada Allah. Seperti kalau belum haji dan dia pernah mampu haji, diambil untuk naik haji.
Utang kepada Allah, termasuk kafarah dan fidyah dan sebagainya diambilkan di sini, fidyah wajibah. Kemudian utang kepada manusia. Kemudian yang ketiga adalah zakat, urusan dengan hartanya. Zakatnya dibayar. Kalau memang sudah wajib zakat, kalau ada, cuman sawah nggak ada zakatnya. Oke. Yang keempat adalah wasiat, kalau memang pernah punya wasiat. Yang kelima adalah biaya untuk perawatan jenazah. Kalau seorang istri tidak punya suami, atau seorang suami. Tapi istri punya suami, diambilkan dari suami. Setelah 5 ini diambil, baru dibagi hartanya. Waris. Seperti itu. Jadi, nggak usah ragu, kalaupun Anda mengeluarkan uang, tinggal ngitung saja untuk nembus itu. Baru nanti jika sawah sudah terjual, Anda bisa memotong daripada hasil penjualan sawah dan berdamailah selalu dengan keluarga di dalam urusan waris agar waris menjadi berkah dan tidak haram dengan mengambil harta saudaranya. Semoga Allah menjadikan keluarga Anda keluarga yang saling mencintai karena Allah dan semuanya tetap saling mencintai, tidak ada permusuhan, tidak ada pertikaian gara-gara waris. Dan ingat, kalau ingin tahu ahli neraka yang berjalan di atas bumi, lihat itu manusia yang merebut waris. Sebab perebut waris melakukan 3 dosa sekaligus, yaitu dosa mengambil hak saudaranya, dosa memutus tali persaudaraan, dosa menyakiti orang tua. Cukup 1 dosa saja masuk neraka paling dalam, apalagi 3 diambil semuanya. Semoga Allah menjauhkan kita dari perebutan harta waris, dan semoga Allah menjauhkan anak kita dan keturunan kita dari ribut urusan harta waris. Allah a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.